Syabab yang bisa memahami isi kajian ini dengan baik, dia pasti bakal bisa memahami banyak hal dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Bulan Juli 2016, 10 tahun yang lalu, itu bukan bulan yang biasa di negara Turki. Tank-tank militer menutup jalan Istanbul dan Ankara, jet tempur terbang rendah di atas Ankara, teman-teman. Dan ada seorang presenter di televisi nasional yang diancam pakai pistol untuk mengumumkan bahwa pemerintahan Erdogan sudah runtuh, sudah jatuh. Hanya dalam beberapa jam, nasib Turki dan Timur Tengah berubah sampai detik ini. Turki adalah negara yang perlu diteliti dan dipahami dengan baik karena mungkin ini bisa dikatakan negara yang bikin banyak orang bingung, ya. Negara Islam ex-khilafah, tetapi kita lihat di internet banyak sekali masyarakat Turki yang jauh dari agama, yang bahkan tidak bisa mengucapkan syahadat walaupun statusnya muslim. Kita lihat Turki itu dekat dengan Palestina, membantu Palestina, mensupport Palestina, tetapi di waktu yang sama, Turki punya hubungan dengan Israel yang sangat kuat. Makanya kita perlu memahami Turki ini dengan baik. Tidak mungkin kita bisa meneliti soal Turki kecuali kita naik mesin waktu dan terbang ke zaman khilafah terlebih dahulu. Tepatnya khilafah Utsmaniyah, teman-teman. Dan di sini kita perlu berhenti sebentar. Karena banyak yang mengira negara khilafah dulu itu mirip dengan negara modern yang kita lihat hari ini. Yaitu setiap negara punya perbatasannya sendiri, punya ideologinya sendiri, punya mata uangnya sendiri. Itu beda, teman-teman. Turki Utsmani itu dulu semacam naungan politik dan militer bagi banyak negara. Tetapi di waktu yang sama, masing-masing negara punya semacam ideologinya sendiri, punya semacam kebebasannya sendiri, mengelola urusannya sendiri. Tetapi semuanya taat kepada Turki Utsmani secara agama, teman-teman, dan kadang-kadang secara militer, dan kadang-kadang secara politik juga. Turki Utsmani keadaannya tetap melemah, teman-teman, sampai Perang Dunia Pertama. Banyak sekali faktor yang menyebabkan Turki Utsmani runtuh. Salah satunya Perang Dunia Pertama. Ada juga faktor Syarif Hussein yang mengkhianati Turki Utsmani. Faktor Al-Saud, Saudi sekarang, yang mengkhianati Turki Utsmani. Faktor Yahudi Donemah, orang-orang Yahudi yang merubah namanya dan merubah kolom agama di KTP-nya menjadi Muslim, tetapi mereka masih menyembunyikan identitas Yahudinya. Banyak faktor yang menyebabkan Turki Utsmani runtuh secara resmi. Tapi pertanyaannya sekarang, teman-teman, digantikan dengan apa? Apa negara yang menggantikan Turki Utsmani? Jawabannya adalah Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Hafal nama ini baik-baik, teman-teman. Mustafa Kemal Atatürk mulai memimpin Turki dengan satu visi, satu misi, yaitu membalas dendam terhadap Islam. Dan kebenciannya terhadap Islam itu, teman-teman, disampaikan secara terang-terangan, tidak ada malunya. Jadi kita bukan menuduh dia misalnya atau yang lain, enggak. Itu sudah disampaikan oleh dia secara terang-terangan. Dia membuat beberapa keputusan yang agak di luar nalar, teman-teman. Keputusan pertama, dia, teman-teman, menghapus huruf Arab dari bahasa Turki. Jadi dulu bahasa Turki itu pakai huruf Arab. Beda dengan bahasa Arab, ya, bahasanya beda. Tetapi penulisannya pakai huruf Arab. Dia menghapus huruf Arab dari bahasa Turki dan menggantikannya dengan huruf Latin, teman-teman. Bayangkan, dengan keputusan ini dia bikin satu bangsa tiba-tiba dalam waktu satu hari, satu malam, bikin satu bangsa buta huruf. Kenapa? Karena banyak masyarakat Turki waktu itu yang belajar di sekolah baca tulis pakai huruf Arab. Tiba-tiba tidak boleh pakai huruf Arab lagi, harus pakai huruf Latin. Mereka tidak memahami apa itu huruf Latin, gimana cara menulisnya, gimana cara membacanya. Tiba-tiba bangsanya jadi buta huruf dalam waktu sehari semalam. Keputusan yang kedua, teman-teman,
Turki secara resmi jadi negara sekuler. Agama itu tempatnya di masjid. Jangan bawa-bawa agama di luar masjid. Sebenarnya teman-teman, mayoritas negara yang ada di muka bumi hari ini negara sekuler. Mayoritas. Tetapi jarang ada yang menyampaikan kalau dirinya sekuler secara terang-terangan. Tetapi Turki waktu itu sudah mengumumkan secara resmi bahwa Turki menganut pemahaman sekularisme. Keputusan yang ketiga teman-teman, penutupan permanen untuk semua pesantren dan sekolah agama Islam. Keputusan yang keempat teman-teman, dilarang pakai peci merah. Tahu teman-teman peci merah kan? Yang mirip songkok peci yang hitam milik Indonesia. Itu ada saudaranya di Turki warnanya merah. Di Turki dan di Mesir dan di banyak negara warnanya merah. Dan itu memberi suasana yang islami. Itu sudah dilarang teman-teman. Secara resmi dilarang dipakai di jalan. Keputusan yang kelima, masjid masih dibuka. Tetapi azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Azan harus pakai bahasa Turki. Maksudnya apa azan pakai bahasa Turki? Lafaz azannya teman-teman diterjemahkan ke bahasa Turki. Tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Yani misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tidak boleh diucapkan Allahu Akbar. Misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Gitu. Jadi muazzinnya nggak boleh mengucapkan Allahu Akbar. Dia mengucapkan Allah Maha Besar. Gitu. Bayangkan teman-teman, Turki puluhan tahun azannya nggak pakai bahasa Arab. Kalau antum perhatikan 5 keputusan yang Ana sebutkan ini teman-teman, walaupun masih ada banyak keputusan lain, tapi kita cukup membahas 5 ini saja. Kalau antum perhatikan 5 keputusan ini, dia ingin memisahkan antara bangsa Turki dan akarnya yang islami. Dia ingin menghilangkan apapun yang berbau islami teman-teman. Dia ingin menghilangkan jejak Islam dan membesarkan bangsa baru, generasi baru, yang terpisah dari agama. Tidak ada hubungannya dengan agamanya dan akarnya sendiri, yaitu Islam. Walaupun statusnya di KTP masih Muslim. Dia terkenal benci sekali dengan bahasa Arab, teman-teman. Padahal bahasa Arab, bahasa. Kenapa harus benci sama bahasa? Karena bahasa Arab itu merupakan sumber dan alat untuk mempelajari Islam. Makanya ana heran hari ini ketika ada orang yang mengatakan, buat apa belajar bahasa Arab? Tidak penting dan lain-lain. Bahasa Arab itu teman-teman alat untuk mempelajari Islam. Jadi sangat penting buat kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada. Teman-teman, antum mau baca Al-Quran dan memahami artinya dan mau lancar berbahasa Arab? Hubungi Syabab Belajar Akademi teman-teman. Sangat cocok buat orang yang aktivitasnya padat, buat orang yang pengen belajar dari nol. Jadi teman-teman, kesimpulannya, Ataturk memerangi apapun yang berbau Islami. Mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di benak teman-teman. Syekh, di mana orang-orang Muslim yang ada di Turki? Di mana ulama, di mana tokoh-tokoh masyarakat yang Muslim? Kenapa mereka tidak menolak? Kenapa mereka tidak protes? Jawabannya teman-teman, banyak yang menolak, banyak yang protes, banyak partai Muslim yang berusaha untuk berdiri, tetapi ujung-ujungnya dipenjara, disiksa, diperangi, dibunuh teman-teman. Sampai tahun 50-an. Di tahun 50-an terjadi perubahan besar dalam arah Turki, yaitu Turki secara resmi gabung NATO bersama Barat. Dengan langkah tersebut teman-teman, Turki secara resmi menyatakan kami memihak Barat. Kami bukan Muslim. Kami Barat. Kami termasuk Eropa. Kami lebih Barat daripada kalian. Kami tidak termasuk bangsa Muslim, bangsa Arab yang terbelakang itu. Saking ingin membuktikan Baratnya teman-teman, Turki menjadi negara Muslim pertama atau kedua yang menormalisasi hubungan dengan Israel di tahun 1949. Perhatikan tanggalnya 49. Cuman setahun setelah Israel menjajah Palestina. Rezim tersebut tetap lanjut, walaupun pemimpinnya ganti. Ataturk gak ada, muncul satu pemimpin yang mirip dengan Ataturk sampai tahun 70-an. Tahun 70-an bisa dikatakan puncak dari kekacauan di Turki. Warga sangat miskin, sangat lapar, harga naik, tidak ada yang diperbolehkan untuk berpendapat sama sekali.
mayoritas Muslim ditekan, keadaannya sangat parah. Sampai di tahun 80 terjadi kudeta militer, teman-teman. Kudeta militer yang memenjarakan lebih dari 650 orang, teman-teman. 650.000 orang, teman-teman. Dan ada ribuan orang lain yang dibunuh dalam kudeta militer tersebut. Mereka tetap menekan warga, dan mereka tidak tahu bahwa semakin warga ditekan, semakin urusannya dipersulit, semakin mereka tidak diperbolehkan untuk berpendapat, mereka jadi seperti bom waktu, teman-teman, yang bisa meledak kapanpun. Ini aturan di seluruh dunia. Sampai tahun 90-an. Saya tidak banyak menyebutkan tanggal supaya teman-teman tidak pusing. Tahun 90-an muncul cahaya baru di Turki di tengah kegelapan. Muncul satu gerakan baru yang membawa satu slogan, yaitu Al-Islam huwal hal. Solusinya adalah Islam. Mereka berpendapat bahwa keadaan Turki mulai terpuruk setelah menjadi negara sekuler. Untuk membuat Turki baik lagi, harus kembali ke Islam, baru Turki bangkit lagi. Dan teman-teman, kalau antum perhatikan, hampir semua gerakan politik Islam yang berlatar belakang IM itu muncul di tahun 90-an. Di Mesir bangkit lagi, di Turki, di Indonesia, di Malaysia. Di sini teman-teman, di Turki muncul satu sosok yang merubah sejarah Turki sampai detik ini. Ada nggak yang bisa tebak namanya? Antum tebak sambil ana minum kopi ya. Bukan Erdogan, teman-teman. Bukan Erdogan. Muncul satu sosok yang merupakan guru dari Erdogan. Namanya Najmuddin Arbakan. Najmuddin adalah orang yang latar belakangnya Islami. Dia mulai terang-terangan mengkritik sekularisme dan mengatakan bahwa Turki itu arahnya Islami. Sampai tahun 96 dia menjadi Perdana Menteri Turki. Teman-teman, mungkin di Indonesia kita tidak punya Perdana Menteri. Tetapi sistem Turki waktu itu, Perdana Menteri itu ibarat presiden di Indonesia. Ya, dia yang mengelola semuanya. Dia yang benar-benar berkuasa gitu ya. Dia, Najmuddin Arbakan, menjadi Perdana Menteri itu perubahan dan kemenangan yang luar biasa buat masyarakat Turki. Bayangkan teman-teman, Republik Turki yang didirikan tahun 23, sejak tahun 23 sampai tahun 96, tidak ada satu pun pejabat yang berani bahas Islam, yang berani menampakkan Islamnya, yang berani mengkritik sekularisme. Baru terjadi di tahun 96, teman-teman. Tapi, seperti yang kita ketahui, kisahnya dan ceritanya tidak seromantis itu, teman-teman. Karena di setiap negara ada yang namanya deep state. Buat yang tahu apa arti deep state, bisa tulis di komentar biar kita buka kolom diskusi gitu ya. Deep state, petinggi, pejabat dari militer yang mulai protes, mulai menolak pemerintahan Najmuddin Arbakan, dan mereka melakukan kudeta ringan, soft coup ya, kudeta ringan dan menggulingkan dia. Tetapi takdir Allah baik buat Turki. Muncul satu sosok lagi yang mirip dengan dia, lebih pintar dari dia, lebih politikus, lebih paham politik daripada dia, lebih disukai masyarakat daripada dia. Coba tebak namanya teman-teman, sambil ana minum kopi. Kali ini benar teman-teman, namanya adalah Rajab Tayyip Erdogan. Dia dari keluarga muslim, pekerjaan pertamanya itu adalah pemain bola profesional. Dan kita bakal kaget ya, presiden yang sekarang merupakan presiden kuat di seluruh dunia gitu, dia awalnya pemain bola teman-teman. Dia masuk dunia politik secara pelan-pelan. Awal-awal dia masuk dunia politik tidak begitu menunjukkan identitasnya yang Islami dan latar belakangnya yang Islami. Sampai tahun 94 teman-teman, dia menjadi wali kota Istanbul. 94, 2 tahun sebelum Najmuddin Arbakan menjadi Perdana Menteri. Dia berhasil merubah Istanbul menjadi
kota yang manusiawi. Antum sekarang pergi ke Istanbul, antum, wah kaget, bagus sekali kotanya. Dulu tidak seperti itu. Semua itu berubah berkat Erdogan, teman-teman. Kota yang manusiawi, teman-teman. Dia menjamin kualitas hidup yang baik buat warga Istanbul. Dia berhasil menjadi pemimpin yang sukses. Tapi karena latar belakangnya yang Islami, maka dia juga tidak disukai oleh deep state, teman-teman. Dan dia dibuatkan jebakan yang agak aneh. Dan sayangnya dia jatuh dalam jebakan tersebut. Ana yakin teman-teman ketika mendengar jebakan apa itu, antum akan kaget. Jadi ceritanya teman-teman, negara Turki itu negara sekuler sesuai undang-undang. Yani tidak ada yang boleh mengatakan di muka umum Turki negara Islam. Itu sesuai undang-undang Turki. Sampai detik ini itu tindak pidana, teman-teman. Erdogan suatu hari ketika dia sudah menjadi wali kota, dia membuat pidato di depan masyarakat. Tetapi sepertinya dia agak kesemangatan, ya. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Perhatikan kata-katanya. Menara-menara masjid adalah tombak-tombak kami. Dan masjid-masjid adalah benteng-benteng kami. Dan kubah-kubah masjid adalah helm prajurit kami. Sesuai undang-undang Turki, teman-teman, ini harus dipenjara. Ini kesalahan. Ini harus dihukum. Dan benar, teman-teman, dia dihukum penjara 10 bulan. Dia ketika di penjara yang realnya 4 bulan, bukan 10 bulan, dia memikirkan banyak hal. Dan dia memutuskan, setelah saya keluar dari penjara, saya akan merubah strategi dan rencana politik saya sama sekali. Dia memutuskan, teman-teman, untuk menjadi tidak begitu frontal menyuarakan Islam. Dia memutuskan untuk menyembunyikan sedikit latar belakangnya yang Islami. Tetapi di waktu yang sama, dia ingin merubah masyarakat Turki untuk kembali lagi ke latar belakangnya yang Islami secara pelan-pelan. Dia keluar penjara, melakukan 2 hal utama. Perhatikan, teman-teman. Penting sekali kita perhatikan. Yang pertama, dia pamit sama gurunya Najmuddin Arbakan. Kenapa dia pamit sama gurunya? Karena sudah beda arah. Najmuddin Arbakan yakni bersungguh-sungguh menyuarakan politik Islam dan lain-lain. Recep Tayyip Erdogan memutuskan untuk melakukan cara yang soft gitu ya, pelan-pelan, tidak begitu frontal. Tayyip. Yang kedua, teman-teman, dia mendirikan partai Islam baru. Namanya Partai Keadilan dan Pembangunan atau AK Party yang mengangkat tema Islam liberal. Tetapi teman-teman, jangan salah paham. Islam liberal yang dimaksud oleh Erdogan bukan Islam liberal yang ada di Indonesia. Islam liberal yang ada di Indonesia itu lebih mirip sekuler, teman-teman. Tetapi Islam liberal yang dimaksud oleh Erdogan sedikit berbeda. Dia buat mix yang baru, teman-teman. Mereka Islami, salat, mendirikan sekolah agama misalnya, mengangkat tema Islam. Tetapi di waktu yang sama, mereka menyatakan secara langsung, kami nggak ada masalah dengan Amerika sama sekali. Kami siap bekerja sama. Kami nggak ada masalah dengan Israel sama sekali. Kami siap bekerja sama. Kami nggak ada masalah dengan sekularisme sama sekali. Kami siap bekerja sama. Kami nggak ada masalah dengan guru besar kami, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Itu konsepnya waktu itu. Itu konsep yang mereka bawakan, teman-teman. Dan partainya viral, teman-teman. Disukai oleh banyak masyarakat. Banyak sekali orang Turki yang mulai mendukung partai tersebut. Kalau kita analisis kenapa partainya disukai oleh masyarakat Turki, karena masyarakat Turki, perhatikan, kita analisis sedikit. Masyarakat Turki itu di tahun 2000 misalnya, mereka mulai kehilangan jati dirinya. Mereka tahu, mereka latar belakangnya Islami. Tetapi dari tahun 2, 3, mereka dipaksa untuk jauh dari agama. Mereka di waktu yang sama tidak bisa dikatakan muslim yang taat, muslim yang lurus, muslim yang paham agamanya. Karena hidupnya memang agak keberatan. Tetapi di waktu yang sama, mereka suka agamanya. Jadi, partai Erdogan itu memberikan masyarakat Turki apa yang mereka butuhkan. Hidup yang agak keberatan, tetapi di waktu yang sama latar belakang yang Islam. Di tahun 2002, teman-teman,
Erdogan berhasil menang menjadi Perdana Menteri. Dan dia mulai bekerja keras. Dia melihat sebenarnya warga tidak begitu peduli dengan ideologi. Ideologi apapun mereka akan support asal mereka nggak lapar. Asal harga BBM murah. Asal ada lapangan kerja. Asal ada kesehatan yang terjamin, teman-teman. Dan Erdogan mulai membuat beberapa keputusan. Keputusan pertama misalnya, dia membuat hubungan yang baik dengan negara sekitar. Dia menghindari konflik sama sekali untuk fokus bangun negara. Keputusan yang kedua, teman-teman, dia buat visi misi baru. Turki harus menjadi negara besar. Biasanya kan kebanyakan negara ingin negara asing investasi di dalamnya. Tetapi Turki malah investasi di luar negeri mengikuti jejak negara-negara besar. 3, dia menghapus sebagian besar dari korupsi yang merajalela di Turki. 4, dia menggunakan media, drama, sinetron untuk mempromosikan dirinya dan mempromosikan Turki. Ana yakin antum pasti pernah menonton salah satu sinetron Turki. 5, dia meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dan menggratiskan keduanya. Jadi kalau ada satu keluarga yang gajinya sedikit, mereka tetap tidak protes. Kenapa? Karena setidaknya pendidikan dan kesehatan sudah terjamin dengan kualitas yang baik. Jadi dari tahun 2002, Turki pakai strategi no enemy, tidak ada musuh. Kita fokus membangun negara, kita siap bekerja sama dengan siapapun. Sampai tahun 2011, teman-teman. Di 2011, semuanya berubah. Karena terjadi di Timur Tengah yang namanya Arab Spring. Gerakan-gerakan dari masyarakat yang mengulingkan banyak rezim di negara Arab. Dan Erdogan yang awalnya pakai strategi no enemy, dia mulai pelan-pelan memihak beberapa gerakan tersebut yang ingin mengulingkan rezim militernya. Apalagi di Suriah, teman-teman. Erdogan sangat berpengaruh di Suriah. Sebelum tahun 2011, hubungan Erdogan dengan rezim Bashar al-Assad itu sangat kuat, sangat baik. Tetapi setelah 2011, hubungan Erdogan mulai melemah dengan Bashar al-Assad dan dia mulai support para mujahidin di Suriah. Pokoknya teman-teman, alhasil Erdogan berhasil membuat negara Turki itu dari negara yang sangat sekuler menjadi sekuler sedikit. Dari negara yang sangat miskin menjadi negara yang menengah. Dari negara yang sangat kecil tidak dipandang oleh negara-negara sekitarnya menjadi negara yang besar, yang berpengaruh di seluruh dunia, yang setara dengan negara besar lainnya seperti Rusia misalnya. Tetapi teman-teman, semua pencapaian tersebut hampir hangus di tahun 2016. Teman-teman yang mulai kehilangan fokus, ayo bismillah, buat kopi dulu untuk lanjut kajiannya. Baik, bismillah. Di tahun 2016, teman-teman, ada pasukan militer dari tentara Turki yang memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Erdogan dan menggulingkan rezim Erdogan dan mengembalikan rezim militer yang sudah jatuh dari tahun 90-an. Mereka mulai gerakannya jam 10 malam di Istanbul dan di Ankara. Dan kalau antum hobi baca sejarah kudeta militer di seluruh dunia, biasanya kudeta militer dilakukan di malam hari atau di hari libur atau ketika pemimpin negara ada kunjungan ke luar negeri. Itu seperti aturan yang selalu dipakai oleh pelaku kudeta militer. Taib. Kudetanya dilakukan jam 10 malam di Istanbul dan di Ankara. Tiba-tiba warga Istanbul dan Ankara mendengar suara jet tempur yang sangat banyak. Tidak ada satu pun warga yang paham apa yang terjadi. Kenapa? Karena militer tutup jalan umum. Dan waktu itu belum ada pengumuman resmi di televisi tentang apa yang terjadi, teman-teman. Tetapi tiba-tiba warga dikejutkan dengan satu pengumuman di televisi oleh presenter televisi resmi Turki bahwa pemerintahan Erdogan sudah jatuh dan militer akan
memimpin negara untuk waktu yang sementara. Dan keadaan darurat sudah diaktifkan. Sebenarnya, presenter ini tidak termasuk pelaku kudeta, tetapi dia di luar layar diancam dengan pistol oleh salah satu pelaku kudeta. Warga mulai khawatir, teman-teman. Satu pertanyaan yang bikin warga bingung. Erdogan di mana? Apakah dia sudah dibunuh? Apakah dia masih hidup? Apakah dia kabur ke luar negeri? Apakah dia diculik oleh militer? Tidak ada yang tahu Erdogan di mana. Dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, teman-teman. 1 jam kemudian, sekitar jam 12 malam, Erdogan muncul di CNN Turki. Tetapi bukan muncul di studionya langsung sebagai tamu. Muncul bersama presenter CNN Turki dari video call HP. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia tidak diculik oleh militer, dan dia mengajak warga Turki untuk turun di jalan sebanyak mungkin. Warga Turki turun di jalan untuk menghalangi rencana kudeta militer tersebut. Dan benar, teman-teman, warga Turki turun di jalan untuk menjaga pencapaian yang mereka sudah wujudkan selama puluhan tahun. Dan bahkan imam-imam masjid inisiatif untuk azan jam 12 malam. Bayangkan, azannya jam 12 malam, mengajak warga Turki untuk turun di jalan untuk menghalangi kudeta militer. Tiba-tiba, jutaan orang turun di jalan, teman-teman. Dan pelaku kudeta mulai kehilangan kontrol. Makanya mereka mulai gila. Mereka mulai injak banyak warga pakai tank militer mereka. Tank militer itu dibeli pakai pajak warga. Dipakai untuk menginjak warga, teman-teman. Tiba-tiba mereka bom-bom gedung-gedung penting dalam Istanbul dan Ankara. Seperti gedung DPR. Sampai subuh, teman-teman. Jam 3.30 subuh, Erdogan sudah sampai Istanbul, dan militer Turki yang tidak melakukan kudeta melakukan serangan balik terhadap pelaku kudeta, dan kudeta digagalkan. Pagi hari sudah keadaannya kembali stabil. Kudeta mulai jam 10 malam, di pagi hari-hari berikutnya kudeta sudah gagal. Tapi, teman-teman, kejutannya, dan ini yang lebih menarik, kudeta tersebut justru buat Erdogan jauh lebih kuat. Kenapa? Karena dia berani pecat banyak jenderal-jenderal yang berpengaruh. Dia berani pecat ribuan prajurit militer dan pejabat-pejabat yang terlibat dalam kudeta tersebut. Bahkan banyak jurnalis juga yang ditangkap. Sampai ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kudeta militer 2016 di Turki itu buatan Erdogan sendiri. Karena dia mau pecat beberapa jenderal tapi nggak berani, jadi dia buat kudeta militer supaya nanti setelah kudetanya gagal, dia ada alasan kuat untuk pecat mereka. Tapi itu kayaknya penafsiran yang kurang tepat. Taib, syabab, sekarang di akhir kajian ini kita ingin jawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Turki negara muslim? Yang kedua, apakah Turki akan bantu untuk membebaskan Palestina? Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah Turki negara muslim? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak, teman-teman. Turki secara resmi negara sekuler. Sampai detik ini, foto Ataturk ada di mana-mana di Turki. Secara undang-undang, Turki negara sekuler. Tetapi, masyarakatnya mulai peduli dengan Islam. Berkat adanya beberapa partai politik Islam seperti Partai Erdogan dan partai-partai yang lain. Pertanyaan yang kedua, apakah Turki akan membantu membebaskan Palestina atau membantu mujahidin Palestina menyerangi Israel? Jawabannya kemungkinan besar tidak, teman-teman. Turki memang banyak membantu Palestina. Jauh lebih banyak dari negara Arab yang justru membantu Israel. Tetapi pembebasan Palestina tidak termasuk salah satu rencana jangka pendek ataupun jangka panjang Turki. Turki sampai detik ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Israel. Walaupun sejak Tufan Al-Aqsa 2023, hubungan tersebut mulai terpengaruh. Turki itu seperti Iran.
Iran itu seperti Amerika. Amerika itu seperti Israel. Semuanya negara yang mencari keuntungannya di mana. Mencari kepentingannya di mana. Kadang-kadang mendekati Palestina, kadang-kadang mendekati Israel. Tergantung kepentingannya di mana. Sesuai politik zaman kita ini, teman-teman, itu normal. Walaupun sesuai Islam tidak normal. Jadi teman-teman, kita tidak boleh berlebihan menilai Turki. Menganggap Turki itu sebagai penolong agama yang akan datang menegakkan syariah dan lain-lain, itu sama sekali tidak benar, teman-teman. Tetapi di waktu yang sama, kita tidak boleh menyamakan Turki dengan negara inisial S dan inisial M yang menjual Palestina dengan harga murah. Di waktu yang sama, teman-teman, kita nggak boleh mengandalkan Turki untuk membebaskan Palestina. Pembebasan Palestina akan dilaksanakan oleh mujahidin yang jalannya lurus seperti saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian hari ini bermanfaat insyaallah. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum. Ana lanjutin kopi dulu, teman-teman. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك